Kemudian kewajiban menuntut ilmu ini juga difirmankan Allah di dalam surat Muhammad ya. Di surat Muhammad ayat 19, Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para sobat sekalian, pada kali ini kita akan membahas pentingnya ilmu sebelum kita melakukan peramalannya, atau ilmu itu adalah pemimpinnya amal kita. Mengapa dikatakan ilmu itu adalah pemimpin dari amal-amal kita? Karena dasarnya kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar tanpa ilmu. Inilah mengapa menuntut ilmu itu suatu kewajiban yang telah diwajibkan bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan ya. Nanti ada hadisnya juga seperti itu. Kemudian kewajiban menuntut ilmu ini juga difirmankan Allah di dalam surat Muhammad ya. Di surat Muhammad ayat 19, Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Yang maknanya fa'lam, maka ketahuilah dengan ilmu atau ilmuilah terlebih dahulu tentang bahwasanya la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini tentang pelajaran pertama, perintah untuk mempelajari ilmu tauhid ya. Inilah yang merupakan dasar perintah Allah itu kepada manusia agar mengetahui terlebih dahulu tentang ilmu ketauhidan atau tentang ilmu keesaan Allah ini sebagai ilmu yang pertama sekali yang harus diketahui. Nah, lalu dalam kaitannya dengan ayat ini ada sabda dari Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban menuntut ilmu itu, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Jadi menuntut ilmu itu adalah diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimat. Nah, dari ayat dan hadis tersebut terkenalah kita hukum kewajiban untuk menuntut ilmu itu. Maka menuntut ilmu itu menjadi hal yang wajib, kalau tidak ya berdosa. Nah, karena menjadi wajib, ilmu apa sebenarnya yang dikatakan wajib untuk dituntut itu? Sehingga ketika kita tidak menuntut yang dimaksudkan kewajiban menuntut ilmu itu, kita berdosa. Karena lingkup ilmu ini kan sangat banyak ya kan. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui lingkup ilmu ini ya, karena yang tadi ilmu itu banyak ya, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu antariksa, ilmu bumi. Kalau itu menjadi suatu kewajiban yang diwajibkan itu adalah termasuk, maka berdosa bagi kita ketika kita tidak mempelajari ilmu itu. Namun ulama berpendapat bahwa ilmu yang paling wajib sesuai dengan firman Allah yang di dalam surat Muhammad 19 itu adalah fa'lamnya, itu adalah annahu la ilaha illallah itu. Jadi mengetahui ilmu yang menjadi wajib itu adalah ilmu yang mengetahui tentang la ilaha illallah, itulah ilmu tauhid itu. Dengan demikian, ilmu yang wajib dipelajari pertama bagi manusia itulah ilmu yang menuntut untuk diamalkan saat itu. Adapun ketika amalan tersebut belum tertuntut untuk diamalkan, maka belum wajib untuk dipelajari. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa
ilmu yang wajib pertama untuk dipelajari itu adalah ilmu tauhid, lalu kemudian barulah kita mempelajari tentang pelajaran ilmu-ilmu syariat ya, yang berhubungan dengan tata cara peribadatan. Misalnya peribadatan sholat yang meliputi tata cara bersuci dan lain-lain sebagainya, serta rukun-rukun Islam yang lain yang perlu juga dipelajari sebagai kesempurnaan kita sebagai seorang muslim ya. Dan itu bisa kita lihat di beberapa kitab yang telah dirumuskan dari 4 imam itu ya, 4 imam mazhab. Kemudian keutamaan dari orang-orang yang menuntut ilmu tauhid ini, atau yang menuntut tentang ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah ini, dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Mujadalah ya, ayat 11 bisa kita lihat bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Jadi jelas ketika kita mempelajari tentang ilmu tauhid, tentang la ilaha illallah itu, alhamdulillah di hadapan Allah itu kita diangkat derajatnya ya. Karena memang begitulah Allah memberikan ganjaran kepada hamba-hambanya yang patuh dan tunduk senantiasa kepada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau mungkin masih ada yang bertanya, lantas dari mana kita mempelajari tentang fa'lam annahu la ilaha illallah ini, atau dikatakan mempelajari ilmu tauhid ini? Maka itu pun diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 7 ya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu atau yang dikatakan ahli zikir jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi dapatlah kita maknai dari ayat tersebut bahwa ahli zikir ini merupakan rujukan bagi orang-orang yang ingin mempelajari ilmu ketauhidan itu. Karena juga sebenarnya ahli zikir inilah yang dimaknai sebagai ulama pewaris itu, atau yang dikatakan al-ulama warisatul anbiya. Ini pun berkaitan dengan surat Al-Fatir ya, ayat 28. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah ulama. Dalam hal kata khasyah pada yakhsyallah ini berhubungan dengan hamba-hamba yang hatinya itu takut atau tunduk kepada Allah yang dilandasi dengan ilmu. Itulah yang dikatakan ulama itu. Dan ilmu yang melandasi rasa khasyahnya para ulama ini adalah tentang ilmu ketauhidan atau tentang ilmu pengetahuan tentang Allah itu sendiri. Makanya mereka menjadi khasyah, digolongkan dalam ulama. Karena hati mereka itu sudah memiliki pengetahuan sehingga khasyah takutnya itu tunduk karena memiliki pengetahuan itu. Kemudian sejalan pula ayat tersebut dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya orang-orang yang mempelajari ilmu tauhid ini adalah mewarisi ilmu dari dadanya Nabi. Seperti di dalam sabda beliau, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham ya. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dialah telah memperoleh keberuntungan yang banyak. Ini dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3641 dan Tirmizi nomor 2682 ada itu ya. Bisa dilihat nanti. Nah, mungkin itu yang berhubungan antara ilmu yang paling wajib dipelajari, yaitu adalah ilmu tauhid,
ilmu tauhid ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah, kemudian kita mengambilnya itu harus melalui ahli zikir. Ahli zikir ini adalah para ulama. Ulama itu adalah pewaris dari dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sobat sekalian, di akhir kajian ini kita lihat juga dampak buruk dan kerusakan dari suatu amalan yang tanpa didasari terlebih dahulu dengan ilmu tauhid itu. Maka dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Ini termaktub juga di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu Anil Munkar halaman 15 ya. Saking pentingnya ilmu tauhid ini bagi kita untuk melaksanakan peribadatan kita, itulah yang merupakan ungkapan bahwa ilmu itu adalah pemimpinnya amal. Dan Allah pun telah melarang kita untuk mengikuti peramalan-peramalan yang tidak kita mengetahui ilmu pengetahuan tentangnya, seperti Allah firmankan di dalam surat Al-Isra 26, dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita terus berupaya ya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ilmu tauhid kita sebagai ilmu yang paling wajib pertama untuk dipelajari agar mampu ilmu kita itu memimpin dari segala amal yang kita kerjakan. Demikian para sobat sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.